Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Reftiana Rohman, NIM 19061115. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kesuksesan sistem pakar. Materi kelompok 3. Mata kuliah Sistem Pakar, Teknik Informatika, Institut Teknologi Garut tahun 2022. Carilah informasi yang membahas bagaimana faktor-faktor berikut ini mempengaruhi kesuksesan sistem pakar. Yang pertama ada faktor pengetahuan, yang kedua ada faktor antarmuka, yang ketiga ada faktor lingkup permasalahan, yang keempat ada faktor manajemen. Yang pertama akan membahas tentang faktor pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan didapat dari setidaknya satu orang pakar atau lebih. Yang kedua tingkat kepakaran yang cukup tinggi atau lama. Yang ketiga, pengetahuan dapat diinterpretasikan secara simbolis. Selanjutnya, materi yang kedua ada faktor antarmuka. Yang pertama ada antarmuka dapat mengkomodir target pengguna, ya baik pengguna yang awam, teknis atau pakar sekalipun. Yang kedua ada antarmuka disesuaikan dengan spesifikasi sistem pakar itu sendiri yang dibuat. Selanjutnya yang ketiga faktor lingkup permasalahan. Yang pertama ada kebutuhan akan solusi sepadan dengan biaya dan tenaga untuk membangun sebuah sistem pakar. Apakah cukup sulit atau cukup mudah? Selanjutnya, permasalahan yang akan diselesaikan merupakan masalah kualitatif dengan metode Fuji dan tidak bisa diselesaikan dengan metode tradisional. Selanjutnya ada permasalahan terfokus dalam satu bidang yang tidak terlalu luas atau bisa dikatakan lumayan sempit. Selanjutnya ada pakar tidak selalu tersedia. Topik yang keempat ada faktor manajemen, yaitu dukungan manajemen merupakan keharusan untuk mengikuti kebijakan, dana, sumber daya, dan pelatihan untuk pengguna. Nah, di sini saya menuliskan 10 jurnal yang diteliti. Judul yang pertama adalah diagnosis penyakit pada hati. Metode inferensinya adalah Fuji Tsukamoto. Isi pengetahuannya adalah terdapat 10 gejala dan 4 penyakit. Sumber pakarnya ada Dr. Mirzaulin Neonafiri. Dan jurnal 1 alpanya, di mana berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini menghasilkan pengujian akurasi dari 64 data, diuji sebesar 96,87%. Jurnal yang kedua yaitu mendiagnosa jenis penyakit stroke. Metode inferensinya adalah Sentainti faktor. Isi pengetahuannya yaitu terdapat 30 gejala yang dibahas pada jurnal ini. Sumber pakarnya ada Dr. Hajah Sekar Satiti SPSK. Dan alpanya di mana pengujian dengan black box test dan alpha test. Dengan pengujian black box test ini melibatkan pakar kesehatan penyakit saraf yaitu Dr. Hajah Sekar Satiti SP untuk pengujian sistem dengan alpha test yang dilakukan oleh 10 responden. Yang ketiga ada diagnosa penyakit tulang berbasis web. Metode inferensinya ada forward chaining. Isi pengetahuannya yaitu terdapat 7 gejala yang dibahas dalam jurnal ini. Sumbernya dari salah satu pakar Dr. Abdul Wasid SPOT, yaitu beta, di mana hasil pengujian yang dilakukan oleh pakar menghasilkan bahwa materi pengetahuan yang dipakai dalam sistem ini berdasarkan pengetahuan pakar. Selain itu, akurasi hasil diagnosa juga mendekati keakurat. Dan kelayakan sistem yaitu layak. Berdasarkan hasil pengujiannya, dapat disimpulkan bahwa program sistem pakar ini
layak digunakan oleh user. Selanjutnya ada diagnosa penyakit pada balita. Metode inferensinya adalah Dempster-Shaver. Isi pengetahuannya ada 25 penyakit penular yang bisa diderita oleh balita. Sumber pakarnya di sini dituliskan, tidak disebutkan, namun pakar telah melakukan pengujian, yaitu pengujian secara black box yang dapat mendiagnosa penyakit dan memberikan solusi untuk pengobatan dan pencegahan dengan tingkat pengujian fungsional sebesar 100%. Alpanya, di mana pengujian kecocokan sistem dengan data pakar sebanyak 15 dari 30 data pasien. 15 data pengujian dianggap sebagai dengan data dari pakar. Maka dapat disimpulkan bahwa presentasi kecocokan data dari sistem pakar sebesar presentasi 15 kali 100%, yaitu 100%. Selanjutnya ada diagnosa penyakit pada anak di bawah 5 tahun. Metode inferensinya ada forward chaining, yaitu isi pengetahuannya terdapat 36 gejala dengan 9 penyakit dan 3 keluhan. Sumber pakarnya yaitu dari Bida dan Manajemen Terpadu Balita Sakit. Untuk jurnalnya yaitu ALPA, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan satu data uji coba. Hasil uji coba data sampling digunakan untuk melihat respon sistem ketika menerima inputan berdasarkan pengujian sistem. Evaluasi sistem dilakukan dengan mencocokkan 50 hasil diagnosa bidan dengan hasil diagnosa sistem. Jurnal selanjutnya bisa dibaca yang ini, dikarenakan durasi waktu yang tidak memungkinkan, saya cukupkan sekian. Yang ini referensinya ada banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kesamaan, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.